Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Kelas Coding. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya operasi aritmatika pada Dart. Yuk, pertama-tama teman-teman buka dulu IntelliJ IDE-nya. Nah, buka dulu IntelliJ IDE-nya. Lalu kita buat yang namanya project baru ya. Nah, pilih yang namanya Dart ini seperti biasa. Nah, pilih yang console application. Terus next. Namain operasi aritmatika. Oke, finish. Oke, seperti biasa teman-teman ke folder bin-nya. Nah, ini lagi loading ya, tungguin aja. Teman-teman hapus semua file yang ini. Nah, saya perkecil aja dulu. Oke. Pertama, teman-teman seperti biasa buat yang namanya void main. Nah, lalu saya bikin komentar di sini. Dart memiliki 6 operasi aritmatika. Jadi aritmatika itu semacam yang namanya perhitungan, yang namanya tambah, kali, bagi, dan kurang. Jadi kurang lebih seperti itu. Pertama 1, penjumlahan. Terus kedua ada yang namanya pengurangan. Lalu ketiga ada yang namanya perkalian. Kalau kali simbolnya bintang ya. Di bahasa pemrograman apapun. Terus ada lagi yang namanya pembagian. Simbolnya garis miring seperti ini. Lalu kelima ada yang namanya modulus atau sisa hasil bagi. Simbolnya pakai yang namanya persen. Lalu satu lagi ada yang namanya divide atau pembagi yang mengembalikan hasil nilai integer. Nah, ini untuk divide ini seperti ini penggunaannya. Ini simbol yang namanya divide. Oke. Kita langsung masuk ke ini aja. Pertama kita bahas yang namanya penjumlahan. Nah, pertama teman-teman bikin yang namanya variabel dulu. Misalnya kita bikin yang namanya variabel 1 bernilai 70. Lalu kita bikin yang namanya variabel 2 bernilai 30. Oke. Lalu kita buat yang namanya variabel result. Result penjumlahan misalnya.
Nah, bisa kita masukin namanya variabel 1 ditambah variabel 2. Di sini saya kasih tahu dulu ini cara pertama. Kita cetak dulu yang print. Kita kasih string di sini. Hasil penjumlahan dari variabel 1 dan variabel 2 adalah sama dengan, nah, kita kasih yang namanya di sini dolar. Nah, kasih kurung kurawal seperti yang saya udah pernah disebutkan di video string interpolasi dan string literal. Nah, terus kita bikin namanya simbol tambah variabel 2. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita enter aja ke bawah. Oke. Nah, kita coba run ya. Nah, sudah muncul hasil penjumlahan dari variabel 1 dan variabel 2 adalah 100. Nah, lalu cara kedua. Nah, cara kedua tinggal kita masukkan aja seperti result penjumlahan ini. Jadi variabel 1 ditambah variabel 2. Nah, kita coba run. Nah, dia langsung muncul 100 ya. Nah, terus ada lagi cara ketiga. Nah, cara ketiga kita cetak yang namanya print. Terus kita kasih kutip 1. Hasil dari penjumlahan adalah sama dengan, kita kasih yang namanya variabel, kita panggil variabel result penjumlahannya di sini. Nah, ini jangan lupa kasih titik koma. Kita run. Nah, udah muncul ya, hasil dari penjumlahan adalah 100. Seperti itu. Nah, ini bisa kita copy aja ya. Ini kita copy aja. Terus kita copy paste di sini. Terus ini yang namanya pengurangan. Nah, ini kita ganti pengurangan. Variabel 1 dan variabel 2 adalah, ini kita ganti simbolnya jadi kurang. Dan ini juga kita ganti jadi kurang. Dan ini kita buat dulu var-nya ya. Var result pengurangan sama dengan variabel 1 dikurang variabel 2. Nah, ini kalau ini tergantung teman-teman ya mau namain variabelnya apa, tapi saya di sini kasih yang namanya variabel ini namanya result pengurangan. Ya. Kita run. Nah, hasil pengurangan dari variabel 1 dan variabel 2 adalah 40. Jadi 70 dikurang 30 ini hasilnya adalah 40. Nah, ini kita kasih backslash n aja di sini biar dia ada enternya. Kita run lagi. Oke. Ini juga sama. Kasih backslash n aja. Nah, ini nomor 2, sorry, pengurangan. Nah, kita masuk ke yang namanya perkalian. Nah, ini kita copy aja tadi. Ini 3
perkalian. Nah, ini kita ganti jadi perkalian. Nah, ini kita ganti juga jadi simbol kali. Ini juga kita ganti jadi simbol kali. Nah, yang ininya resultnya seperti biasa kita tampung dulu di dalam variabel. Result perkalian sama dengan variabel 1 dikali variabel 2. Nah, ini udah kan? Nah, ini kita ganti jadi result perkalian. Nah, ini perkalian, perkalian, dan ini juga ini pengurangan. Kita run lagi. Nah, udah muncul ya. Oh, ini salah, ini harus perkalian. Oke, kita run lagi. Nah, udah ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang perkalian. Jadi 70 dikali 30 hasilnya adalah 2100. Nah, kita lanjut ke yang keempat nih, ke yang namanya pembagian. Nah, hasil pembagian dari variabel 1 dan variabel 2 adalah ini, kita ganti simbolnya, ganti jadi ini, dan ini juga sama, kita ganti simbolnya. Sini kita ini pembagian. Nah, lalu kita buat juga di sini namanya var result pembagian sama dengan variabel 1 dibagi variabel 2. Nah, ini saya ganti jadi result pembagian. Kita run. Nah, hasilnya akan muncul 2,33. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman buka ini aja. Nah, ini kan kalau ini kan dia integer ya. Nah, bagaimana? Nah, ini hasilnya double ya. Bagaimana jika hasilnya misal double, kita punya variabel itu, jadi variabel itu yang namanya pi, misalnya pi 3,14. Lalu kita juga punya namanya variabel jari-jari sama dengan 20 aja variabel jari-jarinya. Nah, ini kan double, nah ini integer. Nah, lalu gimana caranya biar ini? Nah, kita taruh di sini aja nih. Namanya hitung volume ya. Hitung volume. Nah, kita masukin dulu yang namanya variabel volume. Volume sama dengan pi dikali jari-jari. Lalu kita cetak yang namanya print, terus di sini volume. Run. Nah, hasilnya akan 62,8. Tetap hasilnya akan double karena walaupun ini nilainya integer, kita kalikan ini dengan double. Jadi hasilnya tetap yang namanya double begitu. Nah, lanjut ke yang namanya kelima, modulus. Nah, yang namanya modulus atau sisa hasil bagi. Nah, di sini saya akan buat sebuah variabel baru lagi nih.
Jadi kita nggak pakai variabel yang di atas ya. Ini sorry 5. Jadi kita buat yang namanya integer A sama dengan 5 dan integer B sama dengan 2. Lalu kita bagi nih A mod B, biar lebih simpel aja sih. Jadi gitu. Nah, ini kan nanti pakai nama variabel, dan ini kita pakai yang namanya mod A persen B. Di sini hasil modulus ya, modulus dari A dan B hasil dari modulus A dan B hasil modulus aja ya, hasil dari modulus adalah, nah ini saya ganti. Nah, ini kan belum ada nih variabel ininya, resultnya. Nah, kita bikin aja nih di sini namanya integer mod sama dengan 5 mod 2. Nah, kita taruh di sini yang namanya mod. Oke. Kita run. Nah, hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa 1? Nah, ini kan 5 dibagi 2, hasilnya 2. Sisanya 1. Jadi 5, nah saya kasih komen. Sorry. Nah, ini saya taruh di sini aja. Kenapa hasilnya 1? Karena 5 dibagi 2 hasilnya 2 dan tersisa 1. Nah, ini jadi satunya ini yang dihitung di dalam modulus ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-6. Kita copyin aja yang ini. Kita bahas yang namanya divide. Divide mengembalikan nilai result integer. Nah, kita pakai yang variabel di atas saja ya. Ini kita nggak perlu. Kita langsung kita bikin langsung divide aja di sini. 5. Nah, ini simbol divide-nya seperti ini. Nah, di sini kita copy aja. Ini kita taruh sini. Sorry. Nih, sorry. Nah, ini kasih yang namanya divide. Oke, kita run. Nah, kok masih modulus, maaf. Hasil divide nah, teman-teman udah lihat kan di sini hasilnya 2. Kenapa hasilnya 2? Lah, karena yang dihitung hanya 2-nya aja, 5 dibagi kenapa hasilnya 2? Karena yang dihitung hanya pembagiannya saja. Jadi sisanya itu nggak dihitung gitu loh. Yang seperti di atas kan, kalau ini sisa hasil bagi, kalau ini udah 5 dibagi 2, ya udah dia ngasilin 2. Jadi satunya itu nggak dihitung gitu loh.
Oke, cukup panjang kita bahas operasi aritmatika di Dart ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.